Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik ya menggambar friction plate ya menggunakan software AutoCAD 2 dimensi. Kemudian nanti dalam penggambaran ini ya saya akan memaksimalkan fungsi dari array ya. Fungsi array untuk membuat bentuk friction plate ini, kemudian juga menggunakan rotate ya, yang semua itu nanti terdapat dalam menu di AutoCAD itu adalah modify. Oke, pertama kali ya untuk memulai gambar ya kita siapkan dulu layernya ya, nanti di sini. Di sini saya sudah membuat 3 buah layer ya. Jadi ada layer 0 untuk objeknya, kemudian ada dimensi untuk ukuran, kemudian ada layer sumbu untuk garis sumbu ya. Bagi kalian yang belum bisa membuat layer, nanti bisa dipelajari ya video saya yang lain tentang teknik pembuatan layer. Oke, pertama kali ya dalam pembuatan ini saya akan membuat bendanya dulu ya, objeknya dulu. Jadi nanti saya gunakan layer 0 ya untuk objeknya ya, saya aktifkan layer 0-nya. Kemudian kita coba dulu ya melihat gambar ini ya. Jadi ini semuanya dominan berupa lingkaran ya. Jadi nanti saya mulai dari lingkaran yang paling tengah ini ya. Oke, kita gunakan sesuai dengan petunjuk di soal ya. Jadi di sini ya diameter paling kecil di sini ya, yang di sini adalah 50 ya. Jadi saya gunakan circle center diameter ya. Diameternya adalah 50. Nah, seperti ini. Kemudian ya kita buat lingkaran yang selanjutnya ya. Yang agak besar ini adalah diameternya 122 ya. Jadi menggunakan circle center diameter ya, kita tambahkan di sini. Nah, misalkan di sini belum muncul ya OSNAP-nya ya. Nah, jadi saya tekan F3 ya, OSNAP on ya. Jadi ini sudah on. Nah, nanti baru bisa kita gunakan ya objek snapnya ya. Kita klik di sini ya. Jadi untuk mencari titik pusatnya di sini Anda bisa tempelkan dulu ya, kalau belum muncul ya tempelkan di lingkarannya, kemudian nanti dia akan menunjuk ke pusat lingkarannya ya, seperti ini. Diameternya adalah 122. Oke, kemudian kita buat lagi ya circle center diameter ya, tempelkan di sini lingkaran ya, nanti akan muncul tanda plus. Kita klik di tengah-tengah ini, diameternya adalah 154. Oke, ini ya sudah jadi 3 buah lingkaran ya. Nah, selanjutnya saya akan mulai membuat profil yang paling luar dulu ini ya. Nah, berarti ini ada garis sumbu ya, saya buat dulu garis sumbunya ya, seperti ini ya. Urutnya kita on kan, seperti ini ya. Dan kita bikin garis sumbu yang vertikal, boleh mulai dari sini ya. Tarik ke atas seperti ini. Kemudian ini kita rubah ya menjadi garis sumbu ya. Kita ganti layarnya. Nah, di sini ya, menjadi sumbu. Oke, ini ya sudah jadi ya, sudah jadi. Kemudian saya ingin buat profil yang ini ya. Jadi ini sudutnya adalah 15 derajat ya, 15 derajat. Ya. Nah, ini saya menggunakan garis ini, kemudian akan saya rotate ya ke arah atas dan ke bawah. Ya, untuk membuat profil ini ya, 15 derajat. Ya. Oke, caranya ya. Saya gunakan perintah rotate ya. Rotate. Kemudian yang mau saya rotate adalah yang garis ini ya. Nah, klik. Kemudian
Setelah saya klik, saya tekan enter. Untuk base point-nya ya, base point, pastikan base point itu di titik pusat lingkaran ya, lingkarannya. Nah, di sini. Nah, seperti ini ya, center. Nah, kemudian sudutnya di situ adalah 15 ya. Tapi kalau kita langsung ketik 15 nanti biasanya garis ini langsung ke putar ke atas ya, ke rotate ke atas. Nah, nanti garis semuanya jadi hilang. Ya, akan keputar semua. Makanya nanti saya pilih copy dulu ya. Di copy sehingga nanti yang horizontal ini tidak hilang ya. Saya copy dulu. Ya. Kemudian sumbunya sumbu putar atau sudut putarnya adalah 15 derajat. Ya, saya ketik 15. Kemudian saya enter. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah jadi garis miringnya ya. Kemudian ini boleh ya. Ini boleh nanti ya kita gunakan cara yang sama ya. Kemudian ini saya putar ke bawah. Atau kalian juga bisa menggunakan perintah modify ini ya, yaitu menggunakan perintah mirror ya. Jadi mirror itu maksudnya adalah mencerminkan objek ya, mencerminkan objek. Ya, caranya nanti saya klik mirror ya, mirror. Nah, objek yang mau saya cerminkan atau saya mirrorkan itu yang garis miring ini ya. Jadi ini saya klik. Oke ya, kemudian saya enter karena hanya satu aja yang kita cerminkan ya. Nah, kemudian sumbu putar bidang cerminnya apa ya? Bidang cerminnya berarti adalah garis yang ini ya. Garis yang horizontal ini. Nah, berarti nanti first point-nya ya, specify first point, titik pertamanya boleh ya Anda klik di ujung garis ini ya, atau di sepanjang garis ini juga boleh ya. Diklik ini, kemudian klik lagi yang sebelah ini, gitu ya. Sebelah ini. Ya, saya klik lagi. Oke, ya, mirror iris source object ya, pilihannya adalah no ya. Dipilih no aja. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, kemudian saya tinggal menyesuaikan ya bentuknya ya, sesuai dengan gambar ya. Ini saya potong. Ya, ini akan saya potong. Nah, caranya nanti ya kita gunakan trim ya, trim, kemudian klik kanan. Ya, ini dihapus. Ya. Kemudian ini juga boleh dihapus ya, ini juga boleh dihapus. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ini juga kita hapus. Nah. Oke, ini ya, ini sudah saya klik lagi ya, ini sudah jadi ya, seperti ini ya bentuknya ya. Kemudian saya escape. Nah, ini kemudian ini akan saya ganti ya menjadi garis objek ya. Dipilih bendanya, kemudian saya klik lagi, ini saya rubah menjadi 0. Oke, yang ini escape. Oke ya, ini sudah jadi ya sebagian bentuknya ya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian garis yang tidak dipakai ini kita hapus dulu ya, biar nanti tidak membingungkan ya. Ini saya klik seperti ini ya, di delete. Nah, bentuknya ini ya nanti ya, ini ada 4 buah ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini baru ada 1. Nah, untuk membuat ini supaya jumlahnya 4, saya tidak membuatnya satu persatu ya, tetapi saya menggunakan fasilitas di AutoCAD ya, di modify, yaitu menggunakan perintah array ya. Array ya. Jadi array ini nanti ada 2 ya. Oh, ada 3 ya, ada rektangular, ada pad sama polar ya. Nah, rektangular berarti nanti array itu searah kolom dan baris ya, kolom dan baris. Nah, kalau pad berarti nanti dia mengikuti jalur. Ya, mengikuti jalur ya. Mengikuti jalur. Kemudian yang terakhir itu adalah polar ya. Polar itu nanti dia memperbanyak secara melingkar. Ya. Oke ya. Untuk kasus soal ini ya,
kita gunakan yang polar array ya. Jadi mengcopy atau memperbanyak objek secara melingkar ya. Nah, caranya ya saya klik dulu polarnya. Ya, kemudian objek yang mau kita array ya, akan kita perbanyak itu adalah 2 garis ini itu ya. Garis ini. Nah, 2 garis ini ya. Ada 2 objek ya. Kemudian setelah itu, setelah terpilih, Anda bisa ditekan enter ya. Nah, tekan enter, kemudian base point-nya ya, specify center point of array ya. Nah, ini base point-nya itu Anda pilih pusat lingkarannya gitu ya, atau centernya ini. Nah, nanti akan muncul yang center ya. Kita klik centernya. Jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya nanti kita lihat di sini ya. Nah, di atas ini akan muncul ya itemnya ya. Di sini hanya 4 ya. Berarti ini kita ganti 4. Ya, kita ganti 4. Ya. Kemudian yang kita perlu setting lagi adalah ini ya. Fill-nya ya, berapa derajat. Nah, berarti ini 360 derajat karena dia satu lingkaran penuh ya. Oke, hanya itu saja ya yang perlu kita setting untuk kasus ini. Kemudian kalau sudah kita enter ya untuk menyelesaikan perintahnya gitu ya. Oke. Nah, ini sudah selesai gitu ya. Selesai untuk arraynya, tinggal kita potong menggunakan perintah trim ya. Trim, kemudian klik kanan ya. Ini kita hapus. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini kita hapus. Ya, seperti ini. Oke. Ya, jumlahnya ada 4. Nah, kemudian ya, kalau sudah kita tinggal membuat lingkaran ini ya, lingkaran ini. Ya, buat lingkaran ini menjadi lubang ini ya, ada 8 buah lubang ya. 8 buah lubang ya. Caranya sama ya, caranya sama. Jadi ini yang diketahui ya, itu sudutnya adalah 30 derajat ya dari atas ini. Nah, makanya nanti caranya banyak ya. Jadi mungkin saya akan menggunakan cara yang lain ya. Cara yang lain itu saya buat dulu ya lingkaran di sini ya. Lingkaran di sini menggunakan circle ya, diameter. Kemudian saya tempatkan pas di posisi ini gitu ya, di kuadran ya. Radiusnya adalah 12 ya, 12. Dan kita enter. Nah, posisi ini sebenarnya kan kurang tepat ya, harusnya ini bergeser sejauh 30 derajat ya. Nah, makanya nanti ini saya rotate dulu ya, saya rotate dulu. Ya, di rotate. Ya, yang di rotate itu adalah bendanya ini ya. Saya klik bendanya, kemudian saya enter, sudah terpilih ya. Nah, kemudian specify base point ya di sini ya. Nah, base pointnya itu adalah di pusat lingkaran ini ya, di centernya ini. Ya, center ini saya klik. Kemudian saya putar berapa derajat ya. Nanti mutarnya boleh ke arah kiri atau ke arah kanan ya. Ini kan sama ya, berarti misalkan saya putar sejauh 30 derajat ya, berarti saya ketik. Nah, 30 derajat. Oke ya, posisinya di sini. Nah, ini sudah sesuai ya, ini 30 derajat. Kemudian ini ya, satu lingkaran ini saya boleh di rotate lagi ya, rotate lagi tapi nanti di copy gitu ya. Nah, caranya sama ya. Jadi ini saya klik rotate ya, rotate. Kemudian saya pilih bendanya ini ya, klik kemudian di enter. Nah, kemudian specify base point ya untuk rotate-nya ya. Kita pilih centernya ini. Nah, kalau Anda ketik 30 lagi nanti ini akan berpindah gitu ya. Tapi kalau di copy berarti nanti akan terduplikasi ya, terduplikasi. Jadi saya pilih copy dulu. Nah, baru nanti saya putar sejauh 30 derajat gitu ya. Kemudian saya enter. Nah,
Nah, ini sudah jadi ya, ini sudah jadi eh, objeknya ya, sudah jadi. Nah, kemudian sebenarnya sebaiknya ini dilengkapi dulu ya, dilengkapi garis sumbunya ini ya, garis sumbunya ini. Ada garis sumbunya ya, nanti caranya gampang ya. Jadi Anda ini di rotate juga bisa ya, di rotate dulu. Ya, caranya sama ya, rotate. Garis ini saya rotate ya, klik, di enter, pusat putarannya di senternya ini ya. Ya, di senternya lingkaran yang tengah ini ya. Nah, seperti ini center ya, saya klik. Nah, ini saya putar 30 derajat ya, tapi di copy ya. Di copy biar nanti tidak hilang ya, di copy sejauh 30 derajat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kan harusnya kan pendek ya, semuanya pendek. Berarti ini saya buat lingkaran untuk tempat motongnya nanti gitu ya. Saya bikin lingkaran ya sembarang aja, misalkan segini gitu ya. Saya klik. Kemudian ini dipakai untuk batas nantinya ya, batas pemotongan garis sumbunya ini ya. Kemudian saya trim, batas potongnya yang ini ya, batas potongannya yang lingkaran luar ini ya, saya klik, kemudian di enter. Setelah itu ini saya hapus. Nah, seperti ini ya, saya hapus. Kemudian di escape, ya ini saya hapus lagi lingkaran tadi ya, sebagai bantuan. Oke, kemudian ini ya saya rotate lagi ya, garis sumbunya ini ya saya rotate, kemudian saya klik, enter ya, enter, base point-nya di pusat lingkaran yang ini ya, base point-nya. Kemudian ini ini tetap di copy ya, di copy, sudutnya 30 gitu ya, kemudian di enter. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini kan jumlahnya 4 ya, jadi 1, 2, 3, 4 ya, berarti ini saya gunakan array lagi ya, yang polar. Ya, caranya sama ya tadi ya, polar array. Nah, objek yang mau saya array ya, itu adalah 4 ini gitu ya, ini saya pilih. Sudah 2 ya, kemudian satu lagi, nah, ini ya, nah ini, oke berarti 2 lagi ya, berarti totalnya ada 4 ya. Setelah itu di enter ya, di enter. Kemudian base point-nya di mana gitu ya, base point-nya ya, base point-nya itu di pusat sini ya. Nah, di pusat ini, tengah-tengah ini ya, pastikan itu nanti muncul center ya. Nah, belum muncul ya senternya ya. Nah, dipaskan biar muncul ya. Perpendikular itu apa? Perpendikular itu artinya yang saling tegak lurus ya. Ini juga nggak masalah ya, nggak masalah ya. Kalau mau pengen pusatnya nanti bisa Anda klik di snap to center ini ya, snap to center ya. Nah, nanti dia otomatis akan menunjuk ke snap to center ya, klik. Nah, kemudian nanti akan muncul kotak dialog lagi ya di sini. Jumlahnya berapa ya, jumlahnya adalah 4 ya, diganti 4. Nah, sudutnya ya. Nah, ternyata kalau saya array 4 ya, coba dilihat dulu ya hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau sudah benar ya, tinggal di enter saja gitu ya. Kalau sudah benar itu tinggal di enter saja. Nah, oke, ini sudah sesuai ya, sudah benar ya. Nah, kemudian apa yang kurang gitu ya, masih ada bagian yang tengah ini, dan ini adalah garis sumbu gitu ya, ini garis sumbu ya. Maka ini boleh ya, misalkan ini saya kasih garis sumbu, misalkan ya saya jadikan garis sumbu ya, diganti di layernya sini. Nah, seperti ini ya, ini juga boleh ya seperti ini. Kemudian
ini ya, ini boleh nanti ya Anda gunakan atau Anda buat lagi ya lingkaran misalkan seperti ini, circle ya. Boleh menggunakan center radius ya, pilih pas sumbunya ya. Nah, kalau sulit nanti Anda gunakan snap to center ya, snap to center. Nah, seperti ini. Nah, boleh menggunakan seperti ini gitu ya. Nah, Anda timpa lagi. Nah, kemudian boleh di trim ya, trim klik kanan yang mau dipotong yang mana gitu ya. Atau diulangi ya, trim, kemudian batasnya dulu ini gitu ya. Batasnya ini. Nah, klik kanan, kemudian ini mau saya hapus gitu ya. Klik. Nah, oke, ini sudah jadi satu. Nah, ini boleh di array lagi gitu ya, gunakan array polar. Ya, yang mau kita array yang benda ini aja ya, klik satu. Ya, enter. Base point-nya nanti Anda cari yang titik pusat lingkaran ya, gunakan snap to center ya, snap to center. Nah, cari pusat lingkaran ini. Ya, jumlahnya diganti menjadi 4 lagi gitu ya. Nah, gitu. Ya, 4 360 derajat ya kalau sudah enter. Nah, oke, ini sudah ya untuk profil yang luar ini ya. Kemudian terakhir ya itu untuk membuat spline ya. Untuk yang spline ini nanti caranya sama ya. Persis kayak tadi caranya ya. Kalau membuat langsung miring gini kan susah ya. Berarti saya buat di atas ini. Nah, caranya gimana ya? Jadi ini ukurannya ya 4 ya. 4 ya. 4 kali 6 ya, berarti ini 6, kemudian ini 12 ya. Oke ya, 4. Berarti ini tadi lingkarannya ini diameternya 50 ya, berarti jari-jarinya adalah 25. Ya, jadi kalau Anda ukur ya, kita ukur dulu menggunakan annotation ya. Biar tidak bingung ya. Ini kalau Anda ukur ya dari sini ke sini ya, atau ke garis ini itu adalah 25 ya. 25. Maka nanti ini ada tambahan sejauh 4 kali 6, berarti ini 6 ya, ke atas ini 6. Jadi ini saya coba menggunakan offset ya, offset dulu. Offset jaraknya ya, berarti 25. Ini mau saya offset ya, garis sumbu ini saya offset ke atas itu ya, jaraknya adalah 25 ditambah 6, berarti 31 gitu ya. Saya offset sejauh 31. Ya, dan saya enter. Nah, ini saya klik garisnya ya. Ya. Saya klik ya ini ya, klik kemudian taruh di atasnya ini ya. Nah, ini. Nah, ini sudah jaraknya 31 ya. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya ini 4 kali 12 ya. Berarti 4 itu jumlahnya ada 4, ukurannya adalah 12 ya. Berarti ini jika saya mau offset ya yang garis vertikal ini, offset ke kanan dan ke kiri. Nantinya ya sejauh 6 ya, berarti 6 dan 6 ya. Oke, saya offset lagi. Ya, jaraknya adalah 6 ya. Saya ketik 6, kemudian saya enter. Objek yang saya offset ini ya, garis vertikal ini saya klik. Kemudian ke arah kanan. Satu lagi ya, saya klik ke arah kiri. Gitu ya. Oke, kemudian tinggal saya trim saja ya. Trim. Batasnya mana ya? Berarti saya klik. Batasnya itu garis ini. Ya, garis ini. Kemudian lingkaran yang ini juga boleh gitu ya. Satu-satu ya. Kemudian Anda pilih ya, klik ini dan ini, kemudian enter, kemudian ini dihapus. Ya, yang ini aja gitu ya. Oke. Setelah itu ya, saya trim lagi ya, trim lagi. Batasnya adalah garis yang vertikal 2 ini ya. Nah, kemudian saya ya, cari caranya trim. Anda klik garis yang vertikal 2 ini ya, Anda klik, kemudian di enter, dan ini
hapus gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian ini juga saya trim lagi ya, batasnya adalah lingkaran ini, saya klik ya, kemudian enter, kemudian ini saya hapus. Nah, seperti itu ya. Oke ya, ini sudah ini saya hapus ya, nggak dipakai garis-garis ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini saya hapus lagi ya, yang 25 ini. Kemudian ini saya rubah ya menjadi layer object ya, saya ganti ya. Oke gitu ya. Nah, tinggal nanti dipotong ya menggunakan trim lagi ya, batasnya garis ini ya, diklik ya batasnya ini, kemudian di enter, kemudian ini diklik ya. Nah, oke, ini sudah jadi ya, ini sudah jadi 1. Kemudian supaya jadi 4, ini boleh Anda array dulu gitu ya, di array dulu. Ya, caranya menggunakan array polar lagi ya, array polar. Yang mau kita array adalah objek ini ya. Nah, ini kemudian dipilih ya, di blok ini aja dipilih, kemudian di enter. Setelah itu base point-nya ya, base point-nya kita cari ya, snap to center ya, pusat lingkaran ya. Nah, seperti ini. Nah, jumlahnya adalah 4 ya, 4 ya. Nanti 4, kemudian di enter. Nah, setelah itu di enter lagi ya. Nah, posisinya sekarang ya seperti ini ya. Nah, tapi ini saya mau potong dulu ya menggunakan trim ya, klik kanan, ini saya hapus ya, ya, saya hapus. Nah, seperti itu. Nah, tinggal yang ini ya, ini juga saya hapus. Nah, oke, ini sudah jadi. Nah, terakhir ya, terakhir ini posisinya harus diputar kurang lebih 45 derajat gitu ya, karena ini posisinya harusnya di sini gitu ya, di sini. Makanya ini saya putar menggunakan perintah rotate ya, rotate. Kemudian dipilih objek yang mau kita putar ya, ini ya. Nah, yang tengah ini ya, saya pilih, saya blok ini. Kemudian di enter. Pusat putarannya ya menggunakan titik pusat lingkaran ini ya. Kalau sulit mendapatkannya, nanti boleh Anda gunakan snap to center ya dulu ya, baru dipilih ya. Nah, misalkan ini ya, snap to center. Nah, seperti ini, berarti nanti tinggal klik ini. Kita putar sejauh 45 derajat ya, 45, dan saya enter. Nah, oke, ini ya, kira-kira hasil bendanya ya, itu seperti ini ya, seperti ini. Ya, kemudian tinggal kita kasih ukuran. Oke, untuk memberi ukuran ya, sama caranya ya, kayak yang video saya yang lain ya. Jadi ini bisa Anda ganti layernya ya ke layer dimensi ya. Nah, seperti ini. Kemudian Anda pilih annotation ya. Misalkan pilihannya nanti ya, itu pertama ya boleh menggunakan radius ya, atau diameter ya, atau saya pilih diameter dulu ya. Nah, misalkan diameter yang paling dalam ini ya, saya klik. Nah, ini 50 di sini ya, saya tempatkan. Nah, kemudian saya enter ya untuk mengulangi. Ini adalah diameter yang selanjutnya. Nah, yang ini. Ya, misalkan di luar gini juga boleh. Ya. Kemudian enter lagi ya, diameter yang paling luar. Ya, nah, seperti ini. Nah, ini juga boleh. Kemudian yang lain ya, ini adalah kita sesuaikan ya dengan ini ya, misalkan yang itu. Berarti menggunakan ya, ini adalah sudut ya, angular. Ya, angular ya, antara garis ini
dengan garis ini gitu ya. Nah, di sini. Nah, misalkan kalau mau dirubah angkanya, berarti nanti menggunakan boleh mtext atau teks ya. Misalkan mtext, ya, angkanya berarti ya diketik aja gitu ya, diketik aja berarti 4 ya, enggak muncul ya. Nah, di sini angkanya ya 4 kali ya kali 15 gitu ya, derajat. Nah, ya. Oh, ini salah ya. Oke, namanya salah ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi sudut ya. Nah, garis ini ya, garis ini dan garis ini. Ya, kemudian M gitu ya, saya ketik M, enter gitu ya. Nah, ini sudah muncul, berarti ini 4 kali 15 gitu ya. Nah, nanti seperti ini munculnya. 4 kali 15. Nah, kemudian untuk yang lain ya, sama caranya ya, enter dulu. Ya, garis ini gitu ya. Nah, sama kalau mau ditulis seperti di soal ya, berarti M ya, diketik M, mungkin enter. Nah, di situ 4 kali 30 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, juga boleh. Nah, kemudian yang lain ya, yang lain ya, ini semua sudut ya, semua sudut ya, berarti annotation ya, sudut ya, garis ini dan garis ini gitu ya. Nah, seperti ini. M lagi ya, ketik M ya, ini 4 kali 30 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian lagi ya, garis ini dan garis sumbu ini gitu ya. Nah, nanti M lagi, ketik M ya, enter. 4 kali 30 gitu ya. Kita klik di sini. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, kemudian masih ada lagi ini ya. Nah, ini berarti ini perlu garis bantu dulu ya. Perlu garis bantu dulu ya untuk membuat ukuran ini. Ya. Jadi saya bikin garis bantu dulu ya dari sini. Ya, dari pusat ini ya, pusat lingkaran ya, center. Nah, dari sini kan miring ya. Ya, miring ke sana ya, berarti katakanlah di situ ya 40, misalkan ya 40, sudutnya berapa ya, jadi sudutnya itu adalah 90 tambah 45, 135 ya, 135 ya, lebih kecil 135, dan di enter. Nah, oke, seperti ini ya, kemudian ini saya rubah menjadi layer sumbu gitu ya. Oke ya, kemudian kita kasih ukuran ya, sudut. Jadi menggunakan angular lagi ya, angular dari garis miring ini ke garis vertikal ini ya, 45 derajat. Oke, kemudian untuk ukuran yang lain ya, ini ketinggiannya ini. Nah, nanti boleh kita gunakan
align juga boleh ya, align ya dari titik ini ke titik ini gitu ya. Ini 12. Nah, kalau mau diganti teksnya berarti diketik M, enter gitu ya. Itu adalah 4 kali 12 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, nah kemudian ketinggiannya ini juga kita coba dulu bisa enggak ya. Kita gunakan align ya. Nah, dari titik ini ke titik ini gitu ya. Nah, ini enggak pas. Ya, enggak pas karena ngukurnya itu harusnya dari pusat ini gitu ya, pusat tengah-tengah ini. Ya, makanya nanti biasanya ini ada garis bantu gitu ya, karena ini harusnya posisinya di tengah-tengah sini ya. Nah, di lingkaran ini. Ya, caranya ini boleh di offset dulu gitu ya, di offset sejauh 6 gitu ya, di offset jaraknya 6 ya. Ini sudah 6, kita enter. Nah, dari sini ke saya pilih dulu ya. Oh, ini nggak mau di offset ya, kenapa? Karena ini adalah hasil array tadi ya, hasil array tadi. Ya, maka nanti ini saya export dulu ya. Ya. Nah, ini saya export kira-kira cara exportnya nanti dari modify juga ya. Ya, modify, export. Nah, ini ya, explode. Jadi ini menjadikan dia terpisah gitu ya, explode. Yang mau saya explode ini gitu ya. Nah, saya klik, diklik ya, objeknya ini diklik, kemudian di enter. Oke, ini sudah terpisah ya. Nah, ini mungkin baru bisa kita offset ya, jaraknya 6 ya, kemudian di enter. Klik bundanya ini ya. Nah, saya offset ke sana 6 gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, baru nanti Anda kasih ukuran dulu ya. Saya kasih ukuran align ya, align ya, dari sini ke ini dia, ini nanti akan jadinya 6. Nah, 6 ya. Kalau mau diganti teksnya berarti M, ketik M ya, enter 4 ini ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, nanti bisa digeser ini ya, klik ini digeser ke arah sana ya, biar artinya tidak bertumpuk ya, biar tidak bertumpuk. Nah, seperti ini. Oke ya, kemudian ini boleh dihapus ya, boleh dihapus. Oke, kemudian kita cek lagi ya mana yang kurang. Ya, jadi kurang satu aja ini ya, diameter lingkaran yang ini ya. Jadi gunakan circle ya. Di ini boleh menggunakan diameter ya. Nah, diameter atau radius juga boleh nanti, karena nanti akan kita ganti ukurannya ya. Yang ini ya, diameter 12 ya. Nah, diganti, kita ketik M ya, jangan diklik. Diketik M dulu baru di enter. Kemudian diganti ya, itu 8 kali diameter 12 gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, ini sudah jadi ya. Cuma kalau dilihat gambarnya ini, ya, teksnya itu terlalu kecil ya, tulisannya terlalu kecil sehingga kalau nanti dicetak mungkin tidak kelihatan ya dimensinya ya. Jadi kita setting dulu dimensinya ya menggunakan notation ya, kemudian dimension style ya. Jadi ini dari dilihat dari kamera tadi itu tulisannya ya, teksnya sama panahnya itu terlalu kecil ya. Jadi perlu kita perbesar ya caranya ya. Ini standar tadi, kita modify. Ya. Nah, kita cari langsung ke teks ya.
teks kita ganti misalkan menjadi ini sudah 3 ya, saya ganti jadi 5 ya. Kemudian simbol and arrow ya, panahnya kurang besar berarti ini saya ganti 4 ya, saya ganti jadi 6 ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita oke dulu ya, kemudian kita close. Kira-kira seperti apa hasilnya. Oke ya, nah ini saya kira sudah cukup ya, sudah cukup. Jadi porsi atau proporsi atau perbandingan antara gambar dengan dimensi itu sudah cukup bagus ya, sehingga kelihatan gitu ya, kelihatan ketika nanti kalian cetak ya di kertas gambar ya. Oke, begitu ya.